Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan semoga teman-teman semua diberkahi kesehatan, rezeki yang luas dan barokah. Amin. Teman-teman semua, teman-teman pasti memahami bahwasanya dalam sistem demokrasi kita, kepala daerah itu merupakan pejabat publik yang mana dipilih langsung oleh rakyat dan juga pejabat politik. Kalau pejabat publik pasti mempunyai konsekuensi, baik itu sebagai bupati, wali kota, gubernur, dan juga presiden. Mereka mempunyai konsekuensi atas jabatannya tersebut. Yang mana konsekuensi dari jabatan publik yakni bisa diberhentikan atau dimakzulkan, atau bahasa politiknya ini di impeachment atas tugas yang dia emban pada saat itu. Pemakzulan itu teman-teman merupakan proses demokrasi yang kita akui, dan kita dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah itu diatur mengenai pemberhentian suatu kepala daerah, baik bupati, wali kota ataupun juga gubernur di sini. Bupati wali kota yang di dalam pasal 76 mengatur bahwasanya dia melanggar peraturan perundang-undangan baik korupsi dan tidak menjalankan tugasnya sebagai kepala daerah yang baik, bisa diberhentikan oleh DPRD sebagai perwakilan dari rakyat. Dalam tekstur kita, yakni ada eksekutif, ada legislatif, dan ada yudikatif. Legislatif ini yang mengawasi jalannya pemerintahan, dan legislatif mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Hak menyatakan pendapat ini teman-teman yang kemudian bisa dimaknai dia punya hak untuk bisa memberhentikan kepala daerah. Kepala daerah bisa diberhentikan dengan melalui cara politik tadi, yakni melalui pendapat DPRD untuk memberhentikan pimpinan kepala daerah atau baik itu bupati dan wali kota. Namun ada segi politik melalui DPRD, namun DPRD di pasal 80 tadi, Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, DPRD harus melalui pengajuan ke Mahkamah Agung. Ini sebagai pendapat hukum teman-teman, karena lembaga politiknya DPRD, Mahkamah Agung itu sebagai lembaga hukum. Dalam waktu 30 hari, Mahkamah Agung menilai pendapat DPRD tadi tentang pemakzulan bupati, wali kota atau gubernur. Di sini kemudian Mahkamah Agung menilai, Mahkamah Agung bisa menolak atau menerima pemberhentian pimpinan daerah baik bupati, wali kota ataupun gubernur. Apabila Mahkamah Agung menerima pendapat DPRD untuk memberhentikan suatu pimpinan daerah, baik itu bupati, wali kota, gubernur, maka kemudian pemberhentian kepala daerah tadi menjadi sah secara hukum, teman-teman. Namun hal itu berbeda apabila contoh hal kemarin adalah Kota Pematang Siantar, yang mana DPRD mengajukan pemakzulan terhadap wali kota, namun kemudian oleh Mahkamah Agung permohonan pemakzulan wali kota itu ditolak oleh Mahkamah Agung. Maka kemudian proses pemberhentian wali kota itu menjadi berhenti karena putusan Mahkamah Agung menolak pengajuan impeachment terhadap wali kota. Hal itu mungkin bisa terjadi di daerah-daerah yang lain, baik itu Bupati Jember yang kemarin ramai tentang pemakzulan Bupati Jember, yang mana harus diajukan dulu ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung dalam waktu 30 hari bisa menolak pemberhentian Bupati Jember ataupun menerima. Konsekuensinya, kalau dalam waktu 30 hari kemudian putusan dari Mahkamah Agung itu menolak jabatan pemberhentian bupati, maka kemudian bupati tetap, karena Mahkamah Agung menolak. Maka proses DPRD tadi untuk memberhentikan berarti batal secara hukum. Namun hal itu berbeda apabila Mahkamah Agung itu menerima permohonan impeachment, pemakzulan bupati yang dituju. Maka kemudian kalau Mahkamah Agung menerima permohonan impeachment, maka hal tersebut bisa menjadi sah secara hukum dan waktu 30 hari untuk mengajukan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk proses pemberhentian di sini. Maka ini merupakan proses demokrasi yang harus dilewati baik secara politik dan hukum, teman-teman. Dan itu diatur oleh
Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Maka kemudian menjadi pejabat publik memang tidak mudah. Namun di sini adalah memang pemakzulan tadi diperbolehkan, tapi harus melalui proses hukum juga. Proses hukum ini teman-teman yang harus kita ikuti prosedurnya dan kita tunggu. Apakah proses pemakzulan Bupati Jember tadi oleh Mahkamah Agung dalam waktu 30 hari ini diterima ataupun ditolak. Kalau diterima, maka pemberhentian Bupati melalui DPRD Kabupaten Jember menjadi sah. Kalau ditolak, maka pemberhentian Bupati oleh DPRD menjadi batal demi hukum di sini. Itu mungkin teman-teman proses demokrasi yang harus kita lewati. Mari terus kita belajar bersama-sama tentang proses demokrasi yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan demokrasi Indonesia semakin baik, semakin maju, dan khusus yang terbagi tujuannya yakni adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Terima kasih teman-teman.